Patrick Kluivert mengaku tidak masalah jika memainkan sepak bola jelek untuk timnas Indonesia, asal timnasnya bisa meraih suatu kemenangan. Pelatih asal Belanda itu memang menekankan mindset kepada pemainnya untuk bermain agar bisa memperoleh sebuah kemenangan. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini telah memiliki DNA sebagai pemenang. Hal ini pun dikatakan oleh ex-striker Barcelona itu saat memimpin TC Timnas Indonesia pada hari pertama di Bali United Training Center Senin 26 Mei 2025. Kita perlu memiliki pola pikir yang benar, kata Patrick Kluivert, dilansir dari bolasport.com dan di Tribun Bali. Tidak hanya 11 pemain tapi juga pemain yang ada di bangku cadangannya. Dan kemenangan selalu penting, kami ingin memilikinya dengan sepak bola yang fantastis. Tetapi jika kita bisa menang dengan sepak bola jelek, tetap yang terpenting adalah menang. Kemenangan harus ada di dalam DNA kami. Tambahnya, di sisi lain Patrick Kluivert secara realistis lebih mengutamakan 3 poin lawan Cina ketimbang Jepang jelang laga timnas Indonesia untuk Juni 2025. 3 poin adalah harga mati buat timnas Indonesia saat lawan Cina demi tetap menjaga peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja 3 poin yang kita targetkan saat lawan Cina, kata Patrick. Tetapi kita berusaha meraih 6 poin. Semua orang harus tahu kalau 2 negara yang kita lawan bukanlah negara yang mudah, tapi mereka harus menghormati kita juga. Tambahan dari Patrick Kluivert. Sementara untuk melawan Jepang yang notabene adalah sudah lolos dan kemungkinan akan menurunkan tim lapis kedua, timnas Indonesia tidak akan gentar. Patrick Kluivert mengisyaratkan akan tetap menurunkan tim terbaik untuk melawan Samurai Biru. Ya, itu masih kemungkinan, kita tidak tahu apa yang sudah dirancanakan oleh pelatih Jepang, kata Kluivert. Dan di sini, tapi kami akan datang dengan tim terkuat di setiap pertandingan, tambahnya. Sementara itu, 2 nama yang diprediksi memberi warna baru di lini depan timnas Indonesia, yaitu Stefano Lillipelli dan Beckham Putra. Stefano Lillipelli yang kini sudah berusia 35 tahun comeback ke timnas Indonesia setelah terakhir dipanggil 2023 lalu. Patrick Kluivert terang-terangan menyebut posisi bermain ex-FC Utrecht tersebut sangatlah menarik bagi dirinya. Selain itu, Lillipelli juga berpengaruh untuk pemain muda di skuad timnas Indonesia. Dia, atau biasa disebut dengan Lillipelli, menunjukkan kualitasnya, kata Patrick Kluivert saat TC perdana timnas Indonesia di Bali United Training Center pada Senin 26 Mei 2025 dari Tribun Bali. Dia bermain di posisi yang sangat menarik bagi kami. Dia juga punya pengalaman serta sebagai pemain dia juga jadi pengaruh buat pemain muda di tim kami. Dari ucapnya, memang Stefano Lillipelli bisa bermain di 3 posisi menyerang yang berbeda. Musim ini, ia bisa menyumbangkan 6 gol dan 6 assist dalam 28 laga bersama Borneo FC. Kemungkinan Stefano Lillipelli akan diplot sebagai pengganti Ragnar Uratmangun yang masih berkutat dengan cedera. Sementara itu, Beckham Putra juga mendapat panggilan pertamanya untuk timnas Indonesia senior di bawah Patrick Kluivert. Sang manajer kembali melihat kualitas dari Beckham Putra yang bermain baik di antara lini ini. Beckham diplot sebagai pengganti Septian Bagaskara yang telah cedera. Dan jadi saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung. Namanya Beckham Putra, kata Patrick Kluivert. Saya senang menyambutnya di timnas Indonesia.
Posisi yang dia mainkan adalah posisi yang sangat krusial. Dia bisa bermain sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal-hal luar biasa. Saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan tambahnya. Dan di sini Beckham Putra menjadi salah satu calon pengganti Marcelino Ferdinand yang tidak bisa berlaga akibat akumulasi kartu saat melawan Cina. Keduanya memiliki kesamaan gaya bermain sebagai gelandang serang dan playmaker. Musim ini Beckham Putra mencatat 6 gol assist dan juga 29 pertandingan bersama Persib Bandung. Dan di sini juga Stefano Lillipelli memang dipastikan akan kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Dan pemain berusia 35 tahun tersebut diketahui sempat menjadi pemain andalan timnas Indonesia sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2011 lalu. Dan pemain keturunan Belanda itu memang menjadi salah satu pemain andalan di beberapa era pelatih dari Jackson F, Thiago Alford hingga Luis Milla. Namun saat Sintayong yang mendukangi timnas Indonesia, ia mulai kehilangan tempat karena digantikan oleh pemain-pemain yang lebih muda. Bahkan Stefano Lillipelli diketahui terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada September 2023 lalu melawan Turkmenistan dan juga dalam laga persahabatan. Setelah itu Sintayong tak pernah kembali memanggil mantan Almere City tersebut ke timnas Indonesia hingga sang pelatih dipecat. Akan tetapi setelah mantan pemain Utrecht U21 tersebut cukup lama tak dipanggil skuad Garuda, di bawah pimpinan Patrick Kluivert, angin segar itu datang kembali dan Stefano Lillipelli mendapat panggilan ke timnas Indonesia kembali. Pemain Borneo FC Utrecht itu dipanggil ke skuad Garuda jelang menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kemudian tim Merah Putih akan melawan Jepang dalam laga terakhir Grup C di Suita City Football Stadium Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Stefano Lillipelli dipastikan menjadi salah satu pemain yang akan memperkuat skuad Garuda melawan Cina dan juga Jepang. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.